Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua penonton setia di channel YouTube Pak Pidi? Semoga kalian semua selalu diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan jasmani rohani kalian, serta mendapatkan selalu perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, seperti biasa, jangan lupa tonton terus tayangan-tayangan video saya ini sampai selesai, sampai habis ya. Jangan di-skip biar teman-teman tidak gagal paham, biar teman-teman bisa mengikuti alur cerita saya sebagai pejuang panic attack anxiety psikosomatik GERD ini, teman-teman. Dan sekali lagi saya mohon kepada teman-teman semua, tolong klik loncengnya atau subscribe-nya ya teman-teman ya. Biar sebagai motivasi saya juga, agar saya semangat dalam mengupload video-video tentang perjuangan saya sebagai pejuang GERD, asam lambung, anxiety, panic attack psikosomatik ini teman-teman ya. Barangkali juga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya tayangan-tayangan video yang sudah saya upload ini teman-teman. Jadi gini teman-teman, saya hanya ingin mengulas tentang yang namanya gejala-gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini, baik gejala lewat fisik ya teman-teman maupun lewat mentalnya. Jadi pengalaman saya teman-teman ya, menderita penyakit katakanlah anxiety panic attack psikosomatik ini teman-teman ya. Nah, pertama itu gejalanya itu yang muncul fisiknya dulu nih teman-teman. Saya sebutkan berkali-kali ya buat teman-teman semuanya, barangkali yang baru bergabung biar teman-teman mengetahui tentang gejala-gejala dari penyakit anxiety panic attack psikosomatik. Gejala-gejala yang sering muncul itu teman-teman biasanya itu gejala fisiknya ya teman-teman ya. Itu adalah jantung selalu berdebar-debar teman-teman. Tidak ada penyebab, bahkan ada penyebabnya Anda tambah parah. Akan terus jantung gitu teman-teman ya. Berdebar itu teman-teman. Seperti cepat. Kedua laginya teman-teman, itu Anda akan merasakan vertigo. Pusing kelayangan itu teman-teman ya. Kayak mau jatuh itu teman-teman. Berikutnya itu saraf di seluruh leher atau kepala belakang sampai ke punggung, sampai ke pinggul belakang semua itu kenceng teman-teman. Seakan-akan kayak ditali tuh ataupun keram gitu. Gitu. Jadi apa namanya untuk nengok aja kita itu hampir sakit. Untuk geser seperti ini aja hampir sakit teman-teman. Saking tegangnya saraf atau otot saraf di tubuh kita. Itu yang ketiga ya teman-teman ya. Nah berikutnya empatnya itu teman-teman gejalanya itu mudah sekali yang namanya kecapean atau kelelahan teman-teman. Jangankan kita mau lari-lari, kita keliling-keliling di dalam rumah saja itu teman-teman sudah nggak kuat. Itu teman-teman. Gitu. Terus berikutnya bila mana teman-teman sedang berada di luar, baik nyetir kendaraan bermotor, apapun kendaraan mobil ya teman-teman ya. Itu yang namanya tangan itu di sini teman-temannya sering kebas, sering kesemutan, dingin. Kaki pun sama teman-teman. Padahal di kaos kaki, di sepatu, itu seakan-akan itu kayak kesemutan, kayak kebas, kayak dingin. Itu gejala-gejala fisiknya teman-teman yang saya rasakan ya, gitu teman-teman. Terus berikutnya itu sesak nafasnya teman-teman. Itu kayak mau berhenti nafas itu teman-teman ya. Itu. Jadi ada gitu. Itu yang secara fisik ya dari penyakit psikosomatik ini, teman-teman. Itu dari segi fisiknya teman-teman yang diakibatkan oleh psikosomatis. Gitu. Nah, itu penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh gejala. Itu murni psikosomatik. Apalagi Anda memiliki penyakit tambahan di sini seperti misalkan asam lambung. Sudah klop teman-teman. Di sini itu yang namanya penyakit hipertensi dan asam lambung ini, teman-teman, itu seakan-akan kayak mereka itu berpasang-pasangan, kayak hitam dan putih, kayak merah, kayak siang dan malam, teman-teman. Betul itu teman-teman. Kalau Anda memiliki psikosomatik, terus Anda memiliki riwayat hipertensi, udah teman-teman. Anda itu akan kacau balau. Sering sekali yang namanya hipertensi naik. Karena apa? Tidak ada hipertensi pun, penyakit psikosomatik itu bisa menyebabkan pula yang namanya hipertensi teman-teman. Karena saking tegangnya saraf pusat di seluruh anggota tubuh. Zat serotoninnya itu teman-teman ya
akhirnya ke amigdala, bikin saraf pusat otonom di kepala atau amigdala itu jadi tegang. Akhirnya apa? Saraf-saraf yang disalurkan seluruh tubuh itu jadi nggak normal. Detak jantung keras kencangnya, memompa ya teman-teman. Akhirnya apa? Peredaran darah akan jadi cepat. Begitu Anda ditensi, tekanan darah Anda naik. Apalagi Anda memiliki hipertensi, sudah teman-teman. Berobat ke dokter psikiater dan dokter saraf ya. Kedua laginya, penyakit asam lambung. Itu juga sama teman-teman. Seakan-akan kayak pasangannya penyakit psikosomatik. Penyakit psikosomatiknya laki-laki, asam lambungnya perempuan. Sama nyetel itu teman-teman, penyakit dua ini teman-teman. Gejalanya luar biasa munculnya yang diakibatkan teman-teman. Itu yang saya rasakan teman-teman ya. Jadi sekali lagi berkali-kali saya bilang Anda lakukan pengobatannya double. Coba ke dokter spesialis penyakit dalam, setelah itu coba Anda ke dokter spesialis psikiater. Karena ini penyakitnya mirip gitu. Hampir mirip penyakit psikosomatik, anxiety, panic attack ini dengan gejala asam lambung, teman-teman. Itu. Jadi kalau misalkan menurut dokter spesialis penyakit dalam Anda sehat, berarti itu murni gejala dari dampak psikosomatik. Ataupun sebaliknya seperti penyakit hipertensi. Anda misalkan tidak memiliki riwayat hipertensi, tapi Anda sering naik tekanan darahnya hipertensi. Yaitu diakibatkan dari kecemasan, teman-teman. Yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, itu dari segi fisiknya, teman-teman ya. Segi fisiknya apa? Seperti yang asam lambung itu, teman-teman ya, yang dulu saya pernah merasakan, teman-teman. Sama ini dengan penyakit psikosomatik. Itu dari segi penyakit fisik ya, teman-teman ya. Penyakit asam lambung itu seperti begah, bersendawa, teman-teman, sakit di ulu hati, itu teman-teman, keringat dingin keluar, sama seperti psikosomatik, kecemasan, lemas terus teman-teman, mual terus teman-teman. Itu teman-teman yang dirasakan oleh saya. Jadi klop dengan penyakit psikosomatis ini. Makanya lakukanlah pengobatan double. Baik itu dokternya maupun obatnya teman-teman. Kecuali Anda didiagnosanya normal, hanya penyakit kecemasan, baru Anda lakukan pengobatan psikiaternya saja. Itu teman-teman. Nah teman-teman, untuk gejala mental illness-nya atau gangguan kesehatan mentalnya itu biasanya gini teman-teman ya. Yang saya rasakan itu teman-teman ya. Jadi kita itu sering mengalami yang namanya pemikiran-pemikiran yang aneh atau kacau balau teman-teman. Seperti gini ya, yang abnormal sajalah yang sudah saya sebutkan. Itu kita mendengarkan berita kematian, ya itu teman-temannya, baik lewat TV, lewat radio, ataupun lewat musola dan masjid di speaker itu teman-temannya, itu kita lumayan luar biasa parnonya itu, kecemasannya itu, kepanikannya itu, keringat dingin langsung keluar, jantung berdebar. Itu penyakit dari dampak dari mental illness atau gangguan kesehatan mental. Mendengarkan berita kematian kita takut, mendengarkan burung kedasi kita takut, mendengarkan burung gagak kita di malam hari kita takut. Itu teman-teman ya. Terus kita sendiri istilahnya mendengarkan ayam, suara ayam berkokok di pagi hari aja kita takut teman-teman. Logikanya di mana mendengarkan ayam berkokok di pagi hari takut itu teman-teman ya. Ataupun apalagi di malam hari, luar biasa jadi teman-teman. Jadi hal-hal yang irasional itu kadang-kadang di penyakit psikosomatik itu ada, itu teman-teman ya. Terus kita itu kadang-kadang ya otak itu kadang-kadang ya begitulah teman-teman ya, namanya kita penyakit gangguan mental. Kita sering kadang-kadang menduga-duga tadi ada yang lewat gitu, melihat bayangan, seperti itu teman-teman. Hal-hal psikosomatik itu ya ada, mungkin beda-beda orang ya, tapi seperti itu teman-teman. Gangguan mental illness ini atau gangguan kesehatan mental itu seperti itu teman-teman. Jadi di luar dari logika itu teman-teman. Terus Anda sering lupa, itu teman-teman ya. Anda sering lupa itu teman-teman. Daya ingat Anda itu udah mulai menurun. Betul teman-teman itu. Menurun yang saya alami itu teman-teman. Makanya di sini yaitu teman-teman, Anda itu dibutuhkan pengobatan itu ya pertama dari dokter psikiaternya, dan kedua laginya dari psikiater itu untuk mengobati gangguan mentalnya ya. Kalau untuk kita memberikan daya ingat, untuk menstabilkan lagi otak, yaitu kita ke dokter penyakit saraf teman-teman, untuk meminta vitamin ataupun obat-obat untuk menetralisir saraf kita ya, gitu.
amit-amit barangkali kita jadi kenanya Alzheimer, gitu, demensia, itu untuk menjaga itu teman-teman. Karena sekali lagi ini gangguan mental, gangguan kesehatan mental teman-teman. Jadi cobalah Anda di sini ya nggak usah takut teman-teman ya. Kita curhat dengan psikolog kalau ada rezekinya ya teman-teman ya. Kita curhat dengan katakan ahli hipnoterapi teman-teman ya. Ataupun kita curhat dengan yang berkompeten di bidangnya seperti dokter psikiater. Jangan berpikiran Anda dokter psikiater Anda gila teman-teman. Kebanyakan saya pun dulu menganggap saya itu kalau berobat ke dokter spesialis psikiater itu gila, malu. Orang-orang terdekat saya itu teman-teman. Karena apa? Dianggapnya kalau ke dokter kejiwaan itu pemikirannya ya saya gila. Beda teman-teman, karena sekali lagi dokter kejiwaan atau dokter spesialis psikiater ini penanganannya luar biasa banyak teman-teman. Bukan hanya masalah menanganin orang gila saja yang di jalan ataupun mereka orang di jalan yang benar-benar nggak waras. Itu spesialis psikiater itu banyak menanganinya sekali loh teman-teman. Seperti itu gangguan kecemasan, gangguan kepanikan, terus yang namanya psikosomatiknya, terus namanya insomnianya, gangguan tidur, itu teman-teman. Gangguan bipolar, gangguan skizofren, teman-temannya. Itu mantan-mantan pemakai narkotika atau obat-obatan, itu teman-temannya. Ataupun penyakit-penyakit mental yang ringan. Yang lainnya teman-teman. Seperti Anda berhalusinasi, seperti Anda itu katakanlah mungkin secara agama Anda kesurupan, itu berobatnya ke dokter spesialis psikiater. Jadi jangan berpikirannya mengerucut bahwa Anda berobat ke dokter psikiater hanya satu, Anda gila. Tidak teman-teman. Jangan malu-malu, jangan sungkan berobat, datang ke dokter psikiater. Karena mereka tahu teman-teman, mereka hanya menanganin betul pakai obat. Untuk pengobatan mentalnya Anda curhat psikolog supaya Anda bisa curhat dari hati ke hati. Untuk penanganan medisnya lewat obat-obatan, coba Anda curhatnya ke dokter spesialis psikiater. Untuk menenangkan hati jiwa kita, coba Anda melakukan curhat dengan ustazah, mendengarkan ceramah, atau teman-teman mendengarkan murotal-murotal Al-Quran, atau teman-teman mendengarkan pengajian yang kira-kira bisa membuat suasana hati teman-teman itu adem, nyaman. Itu teman-teman. Untuk mengendorkan biar kita itu nggak stres, biar kita itu tidak tertekan. Itu teman-teman yang saya alami. Itu gangguan kesehatan mental ya teman-teman ya, efek dari penyakit mental illness, gangguan kesehatan mental yang sudah saya sebutkan itu. Jadi hal-hal yang di luar logika itu ada dalam diri kita teman-teman. Tergantung dari teman-teman menyikapinya, bisa lewat jalur medis, dengan obat ya, ke dokter psikiater, dengan curhat ke psikolog, karena mereka memiliki atau mengetahui ilmu ini, mereka berkompeten di bidangnya. Anda pun bisa curhat ke hipnoterapi karena dia juga paham teman-teman ya. Ataupun Anda bisa pengobatan lewat jalur agama. Itu. Yang jelas di sini kita itu segala macam daya upaya dikerjakan saja teman-teman. Nanti biar Allah yang menilai usaha ikhtiar kita itu teman-teman. Sejauh mana perjuangan dari kita, sejauh mana pengorbanan dari kita. Allah yang menilai, Allah yang melihat. Itu teman-teman. Yang penting Anda kerjakan. Ya teman-teman. Itu saja mungkin teman-teman sedikit ulasan video saya. Barangkali teman-teman yang baru bergabung biar tahu apa sih gejala dari penyakit psikosomatik panic attack anxiety ini, gejala fisiknya seperti apa dan gejala mentalnya seperti apa. Itu yang sudah saya sebutkan teman-teman ya, gitu. Mungkin itu saja teman-teman. Kita sambung di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.